Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi ajma'i amma ba'du. Yang terhormat Ustadz DRS Haji Muhammad Faisal Hadi MPD, yang terhormat Ketua Takmir bersama pengurus, dan yang terhormat Ketua PCM bersama Ibu-Ibu Aisyah yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara Aisyah yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemah. Ketiga, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz DRS Haji Muhammad Faisal Hadi MPD. Dan keempat, yaitu pengumuman oleh Ketua PCA. Dan kelima, ditutup dengan doa. Pertama sudah saya buka. Kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibunda VVSE dan terjemah oleh Ibu Hajah Rustianingsih. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum wa rahmatuhu zaka minkum min ahadim abada ma zaka minkum min ahadim abada walakinna Allah yuzakki man yasha
Wallahu sami'un alim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Innallazina yarmunal muhsanatil ghafilat yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Dan sekiranya ada karunia Allah kepada kamu sekalian dan rahmatnya, niscaya tidaklah bersih di antara kamu seorang pun selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari ketiga, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Maha besar Allah dari segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz DRS Haji Muhammad Faisal Hadi MPD.
waktu dan kami persilakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah siang hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi. Salah satunya adalah Masjid Al-Furqan. Dalam rangka Qiyamul Lail, semoga seluruh rangkaian ibadah kita hari ini baik yang sunnah maupun wajib semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga amal ibadah kita, amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah ke-11 surah Hud di ayat yang ke-114 penggalan di akhir ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikrul lidzakirin, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau diperhatikan, sesungguhnya ada seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan memiliki dosa sebesar gunung Tiham. Tak boleh bikin nekak bolong tak ada. Sesungguhnya ada seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan memiliki dosa yang sangat besar sebesar gunung Tiham. Maka tatkala dia mendengarkan majelis ilmu, kemudian dia mendatangi dan dia takut dan bertakwa, bertaubat kepada Allah, niscaya dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Sehingga janganlah kalian meninggalkan majelis-majelis ilmu. Patuh, Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Yang ikut kajian majelis-majelis ilmu, yang sedekah, yang infak, yang sholat berjamaah, yang baca Al-Quran, kata Allah, semuanya akan diberikan balasan dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Sampai buka Quran surah ketiga. Ada yang tahu surah ketiga? Al-Imran. Ayatnya 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperkaya. Di dalam ayat ini Allah berfirman, tolong perhatikan, surah ketiga ayatnya 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wong sugih mati, wong melarat mati, polisi, presiden, ustaz mati. Semuanya mati. Sayur saya biasanya saya bisa ikut sendiri. Sopan dengan malaikat maut itu. Hujan. Setiap yang bernyawa akan merasakan maut kematian.
Wong sugih mati, wong miskin mati, polisi mati, presiden mati, menteri mati, ustaz mati. Allah lanjutkan ayat ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat saja Allah akan memberikan balasan dengan sempurna, tidak seperti itu. Dengan Bapak Ustaz khawatir datang ke masjid sini dari rumah jalan kaki ikut majelis taklim, besok dibalas oleh Allah dengan sempurna. Bahkan Nabi mengatakan orang yang keluar dari rumah dalam keadaan berwudu menuju majelis ilmu, setiap langkah kakinya diangkat dihapus dosanya. Setiap langkah kakinya diangkat lagi, diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat lagi, dihapus dosa, diangkat lagi, diangkat derajatnya. Semakin jauh dari Masjid Al-Furqan, pahalanya semakin besar. Coba, sopo sih mau main ke masjid itu? Mbak, dengan makai kan tegak, mulia sampai muter di salib. Betul apa? Nek kurang nek mau muter Sidoarjo. Terus mulai terus tukang pijet. Semakin jauh pahalanya semakin banyak, dosanya semakin dihapus. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhika aninna, maka mereka akan dijauhkan dari panasnya api neraka. Bu, sama rumah aku bilang begini setahun bisa. Yang ngerti panasnya api neraka. Tak cerita kita. Gunung Semeru, Lumajang. Ketika meletus mengeluarkan yang namanya erupsi, awan panas, diukur oleh petugas BMKG mencapai 700 derajat Celcius panas. 700 derajat. Manakala awan panas yang 700 derajat itu di bawah angin, mengenai manusia hancur, berkeping tulang hancur, mengenai binatang hancur, tumbuh-tumbuhan hancur. Itu panasnya lahar panas Gunung Semeru, 700 derajat. Panasnya api neraka itu 70 kali. Kali 700 gram itu mendiri. Kira-kira nek digawe ndep lembut. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga yang ada di majelis ini dijauhkan dari panasnya api. Allah lanjutkan ayat ini, wa udkhilal jannata, dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Faqad mereka lakukan panggilan kepada. Alhamdulillah. Semoga kita yang ada di sini besok dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Sampai buka surah 18. Mesti hafal ini. Surah Al-Kahfi. Ayatnya 30 sampai 31. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Stop. Sudah ketemu ya? Surah 18 surah Al-Kahfi ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh mereka yang beriman
dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Janji Allah dilanjutkan di ayat 31. Saya bacakan ayatnya. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar yukhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudra. Artinya, mereka itulah yang memperoleh surga adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala di tempat istirahat yang indah. Masya Allah. Janjinya apa? Kan jenengan ini. Besok jenengan ini oleh Allah dimasukkan surga adn. Bayang. Di ayat 31. Apa hanya itu tidak Allah berjanji? Di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Penghuni surga diberikan hiasan gelang emas. Gelangnya kemudian diberi hiasan dan gelang emas. Apa hanya itu? Tidak. Penghuni surga diberikan pakaian dari sutra hijau yang tebal dan halus. Apa hanya itu? Tidak. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Alhamdulillah. Kira-kira sampai rugi gak untuk majelis ini? Jelas. Selain mendapatkan ilmu, jenengan tahu, ternyata pahalanya orang yang menghadiri majelis ilmu besok oleh Allah dimasukkan surga adn. Kemudian di dalam surga itu diberikan hiasan gelang emas, diberikan pakaian dari sutra yang tebal warnanya hijau dan halus. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang indah. Alhamdulillah. Terus sih. Sekarang kita masuk materi. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk salah satu di antara 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah. Amin. Pak, Bu, nyuwun sewu, sampean rungokno sing temen. Iki nek gak bolo gak tak. Keempat golongan manusia ini tidak hanya masuk surga, tetapi pintu-pintu surga terbuka merindukan kedatangan mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannah mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran, wa kafatil lisan, wa muta'imil ji'an, wa sha'imina fi sahri Ramadan. Al hadis aukamakon. Surga itu merindukan 4 golongan manusia, kata Nabi. Yang pertama, talil Quran, pembaca Al-Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ojo mbok setelno dangdut. Nyuwun sewu, Bu, jenengan itu kenal yang namanya Farel Prayogi? Nah, kenal ya?
Nah, niku nyanyi napa niku? Wah. Diundang Pak Jokowi nanggone istana nyanyine ngene, ojo di saing ngono kuwi lho, Bah. Mulih nggawa dhuwit atusan juta. Cuma mek dibanding-bandingke disaing mulih nggawa dhuwit atusan juta. Aku ustaz sing ceramah sampe nguntruk iki. Masya Allah, la haula wala. Lanjut ya. Al jannah mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, pembaca Al-Quran. Yang kedua wakafatil lisan, orang yang bisa menjaga lisan, lidah, nggak suka ghibah, adu domba, menjelek-jelekan orang, fitnah, menyebarkan berita hoax. Ning, apa Mbak Yu? Tak delok siramu kok kayak ngeluh, gedek-gedek enek apa? Aku sedina emang gurung ngrasani wong balas. Enek wong ngono kuwi. Tak delok wong gak teko iki. Keri wong. Yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah, wa muta'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Dan yang terakhir, yang keempat, wa shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang pangkatnya tinggi, gelarnya panjang, status sosialnya tinggi, bukan. Tapi orang yang pembaca Al-Quran, yang bisa menjaga lisan, yang memberi makan orang yang lapar, dan yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 golongan manusia. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk salah satu di antara 4 golongan ini. Amin Allahumma. Sekarang kita bahas satu persatu. Aku seneng nek jamaah ngaji terus nggawa pulpen, nggawa buku terus dicatet sawen. Kadang enek sing ngaji bondo jiping. Napa jiping? Ngaji bondo. Aja tersinggung loh ya, aja tersinggung. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mulai ning omah ditakoni bojone, "Bu, apa ceramahe Ustaz mau pengajiane apa?" Wis mbah pokoke surga-surga ngono, Pak. Dicatat nggih. Kita bahas yang pertama. Nanti kalau waktunya nggak cukup undang lagi ya. Seneng Ustadz oleh amplop kula ngono. Masyaallah. Ngapunten Mbah. Kula riyen sik ngaji ten ngene guru saya dulu. Dikasih nasihat Faisal. Nggih Ustaz. Sok nek awakmu dadi ustad. Terus diundang ceramah kok angen-angen amplop, dosa. Dosa. Dadi kula niku mboten nate angen-angen amplop. Sampai lu sing ngomong Bu ya. Isine nggih mboten. Mboten isine jumlahe. Mboten guyon. Dadi nek ustaz nyuwun sewu kok diundang ceramah angen-angen amplop dosa. Tapi luwih dosa meneh ngundang ustaz gak di ampun. Betul ngantuk ya. Nah, kita bahas sekarang yang pertama. Orang yang pertama yang dirindukan surganya Allah kata Nabi adalah talil Quran, pembaca Al-Quran. Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad nomor 609 mengatakan, Al-Quran yang setiap hari kita baca
Saya ulangi, Al-Quran yang setiap hari kita baca, maka besok mereka akan datang sebagai teman sejati yang akan menemani kita di alam kubur dengan setia. Mereka akan datang dengan wajah yang sangat rupawan, bajunya sangat indah, dan baunya sangatlah harum. Mereka akan datang menemani kita di alam kubur dengan setia dan melindungi kita dari azab kubur. Ketika malaikat penjaga kubur akan mengazab kita dari bagian atas kepala, dari bagian sebelah kanan, dari bagian sebelah kiri, dari arah depan, dan dari arah belakang, dan dari kedua kaki, maka Al-Quran yang kita baca merangkul kita, menjadi tameng kita dari azab kubur, seraya berkata, tidak ada jalan dari seluruh tubuhnya, aku Al-Quran temannya, melindunginya. Masya Allah, dahsyatnya Al-Quran yang kita baca. Mereka akan datang menemani kita dengan setia di alam kubur, Pak. Bu, dengar suara saya? Oke, saya mau tanya sampean, jawab sing jujur nggih. Bapak-bapaknya diam. Bu, sampean cinta dengan suaminya? Alhamdulillah. Tak kunci jawab sampean, cinta. Pertanyaan kedua, seandainya, Bu, ini seandainya suami panjenengan yang Anda cintai, yang bertahun-tahun memberikan nafkah lahir batin, membuatkan rumah jenengan, memberikan perhiasan jenengan, memberikan pakaian jenengan, memberikan kendaraan jenengan, kalau jenengan sakit dibawa ke dokter. Seandainya, Bu, suami jenengan yang panjenengan cintai meninggal dunia terlebih dahulu, apakah jenengan sanggup menemani di alam kubur 10 hari saja? Jawab. Ngono jarene cinta, pret. Terus kira-kira nek jenengan ditinggal suami jenengan, terus ditinggali duit 5 miliar itu seneng? Patrah wong wedok iku senengane duit, nek wong lanang golek duit dikekno wong wedok. Jenenge apa ujur senengane wong wedok. Sekarang ganti bapak, ibu diam. Pak, jenengan jawab sing jujur nggih. Jenengan cinta, Pak, dengan istrinya? Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang sama. Seandainya istri panjenengan, Pak, yang bertahun-tahun mendampingi jenengan, merawat jenengan, menjaga kehormatan, menjaga harta panjenengan, seandainya besok istri panjenengan meninggal dunia terlebih dahulu, apakah jenengan sanggup, Pak, menemani di alam kubur? Jangan 10 hari, 5 hari saja. Jawab. Masya Allah. Yo jauh, Abah Uun ini nek ditinggal mati istrinya sedih, Bu, nangis gugu, mlebu kamar, pintunya dikancing, cret, yes, merdeka, merdeka. Rabi mana cerita? Ampun, ya Allah. Imam Ahmad mengatakan, Al-Quran yang kita baca
besok akan datang dengan setia menemani kita di alam kubur. Dia datang dengan wajah yang sangat rupawan, baju sangat indah, dan baunya sangat harum. Ternyata bukan suami kita, bukan istri kita. Istri tidak sanggup, suami tidak sanggup, anak tidak sanggup. Grup WA, sing duwe grup WA, grup WA tidak sanggup, anak tidak sanggup, suami tidak sanggup, istri tidak sanggup. Grup gowes, grup mancing, ono sing seneng mancing. Ternyata semuanya tidak sanggup, hanya Al-Quran. Maka terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Pak Bu, malaikat itu sangat senang manakala ada rumah-rumah yang ada bacaan Al-Quran. Malaikat akan duduk bersimpuh di hadapan orang yang membaca Al-Quran sambil mendengarkan. Ibu tadi yang baca Al-Quran, ibu siapa tadi? Bu Siti SE ya, SEME ya, Bu Vivin yang membaca Al-Quran. Ketika ada orang membaca Al-Quran, malaikat itu datang Pak, duduk simpuh di hadapan. Dia berdoa, ampunilah dia, ampunilah dia, ampunilah dia. Mengapa malaikat sangat senang ada orang membaca Al-Quran? Karena malaikat oleh Allah tidak diberi kelebihan untuk bisa membaca Al-Quran. Malaikat tidak bisa baca Al-Quran. Maka manakala ada orang membaca Al-Quran, malaikat sangat senang mendatangi rumah-rumah yang ada bacaan Al-Quran. Maka terangilah dan hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dahsyatnya keutamaan rumah yang ada bacaan Al-Qurannya. Saya ulangi, dahsyatnya keutamaan rumah yang ada bacaan Al-Qurannya. Usahakan Bu, istiqomah. Nggak bisa pagi siang, nggak bisa siang sore, nggak bisa sore malam, nggak bisa malam mau tidur, nggak bisa 1 juz 2 juz, nggak bisa 2 juz 3 juz. Kebalik ya. Bahkan Nabi mengatakan orang yang membaca Al-Quran Pak Bu, pahalanya 1 huruf, bukan 1 ayat ya, 1 huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Contoh, Alif Lam Mim, berapa huruf? Alif Lam Mim kali 10, 30 kebaikan. Toha, berapa? Toha 2 kali 10, 20 kebaikan. Engkau sampean mulai majelis iki ambek mlaku nek dalam ngaji. Toha, 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 toha. Jelalah ana tanggane jenenge Toha. Apa ning nyeluki aku? Ngaji goblok. Apalagi yang grotal pahalane loro, grotal karo nggak usah takut salah. Allah itu sudah tahu kemampuan sampean sak berapa. Wong sampean bukan qori, sampean bukan hafiz. Yang penting niat ikhlas baca Al-Quran. Allah tahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Ad-Darimi nomor 2085. Apa kata Nabi? Innal baita
la yatasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhus syaiton wa ya'suru qairuhu ayyakraha fihil Qur'an. Al hadis aukamakon. Rumah yang ada bacaan Al-Quran, kata Nabi, rumah yang ada bacaan Al-Quran, kata Nabi, innal baita la yatasi'u ala ahlihi, maka rumah tersebut akan terasa luas bagi penghuninya. Masih umai sampean 7 kali 10 meter, 70 meter persegi. Tapi kalau di dalam rumah tersebut penghuninya senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, Nabi mengatakan innal baita la yatasi'u ala ahlihi, maka rumah tersebut akan terasa luas bagi penghuninya. Apa hanya itu? Rasul melanjutkan, rumah yang ada bacaan Al-Qur'annya wa tahjuruhus syaitan, maka setan akan lari dari rumah tersebut. Yun sewu, rumah kalau ada bacaan Al-Qur'annya ndak mungkin penghuninya kesurupan, gak mungkin. Apa hanya itu? Rasul melanjutkan, wa tahduruhul malaikah, rumah yang ada bacaan Al-Qur'annya akan didatangi beribu-ribu malaikat pembawa berkah masuk ke dalam rumah tersebut. Masya Allah. Makanya omai sampean ojo mok setelno dandut doai. Suami baca Al-Quran, istri baca Al-Quran, anak baca Al-Quran, gak usah akeh-akeh. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Meneh 5 tahun baru cek nemene. Wa ya'suru qairuhu ayyakraha fil Qur'an, dan sebaliknya rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Qur'annya, kata Nabi, akan terasa sempit bagi penghuninya. Masih omai gede. Tapi kalau tidak ada bacaan Al-Qur'annya, kata Nabi, akan terasa sempit bagi penghuninya. Dan yang kedua, rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya akan ditinggalkan malaikat dan dihadiri oleh banyak setan. Maka jangan heran biasanya penghuninya kesurupan. Dan yang ketiga, rumah yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya akan sedikit kebaikan. Rumah tersebut tidak ada nur, tidak ada cahayanya. Sampai ndelok Pak Bu, sampai nek nang omahe ustad-ustad mau mesti ketok terang ke rumahnya. Iya. Terus yakin dan mesti dingin rumahnya. Ya saya enggak pamer. Kalau banyak orang datang ke rumah saya itu ketemu, Ustaz rumahnya kok dingin Ustaz, kok sejuk Ustaz. Iya wong kata kayak genteng ya. Dan kalau bisa ketika membaca Al-Quran di rumah, jangan di satu tempat saja, pindah di ruang tamu, di teras, di kamar, di tempat sholat. Artinya apa? Agar seluruh rumah panjenengan itu besok akan menjadi saksi di hadapan Allah, dipotret, oh ini rumah-rumah yang pernah ada bacaan Al-Quran. Ada pengalaman Pak, ini yang saya alami. Saya itu sering diundang ceramah orang Surabaya, wong iku sugih, pengusaha SPBU. Setiap ada acara pasti dia mengundang saya untuk ceramah di rumahnya. Setelah 2 tahun dia tidak pernah menghubungi saya, tidak pernah mengundang saya.
Lah kapan hari itu ketemu saya di JMP. Saya mengantarkan istri saya beli jilbab. Padahal jilbab iku ya wis akeh. Mbah wong wedok iku senengane jilbab. Mosok jilbab 20 kate digawe kabeh. Ketika di parkiran secara tidak sengaja saya ketemu beliau. Beliau menyapa saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Masih ingat Ustaz?" "Oh iya, Bu Badli." Ustaz tahu 2 tahun ini saya tidak mengundang Ustaz. Ketika Ustaz ceramah di rumah saya yang terakhir 2 tahun yang lalu, ada amplop isinya uang 5 juta hilang. Wah, saya apa wong iki menuduh saya? Saya tidak menuduh Ustaz, karena di situ orang yang terakhir yang ada di rumah saya adalah Ustaz. Jadi dia menuduh saya bahwa saya yang mengambil amplop yang isinya uang 5 juta. Terus saya ingat-ingat, oh iya betul. Saat saya ceramah di jenengan, ketika semuanya sudah pulang, di situ ada banyak makanan bercecer-cecer, termasuk bakso, saus, dan di salah satu situ memang ada amplop tebal, tapi saya nggak tahu isinya uang atau apa. Memang saya yang ngambil. Saya ambil itu memang. Saya taruh di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu saya taruh di bibir ibu. Coba nanti ibu kalau pulang dilihat. Setelah maghrib, setelah selesai sholat maghrib, saya dapat telepon. "Assalamualaikum Ustaz." "Benar Ustaz, saya yang salah Ustaz. Amplopnya masih utuh, jumlahnya masih utuh Ustaz, ada di dalam Al-Quran." Bapak Ibu tahu maksud saya? Dikira Ustadz kaleng-kaleng. Saya katakan, "Bu, sengaja amplop ibu yang isinya uang itu saya taruh di dalam Al-Quran, kemudian saya taruh di pipet ibu dengan tujuan agar ibu membuka Al-Quran itu dan membacanya." "Iya Ustadz, memang selama 2 tahun ini saya tidak pernah baca Al-Quran Ustadz." Masya Allah, 2 tahun. Untung kok gurung malaikat mau datang. Maka hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang kedua, Al-Barzah. Dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan, apabila seseorang telah mati, maka datanglah seseorang yang berwajah tampan berada dekat kepala mereka, dan setelah kain kafan dipakaikan, maka si tampan itu berada di antara dada dan kain kafan. Dan setelah jenazah dikuburkan, semua orang telah meninggalkan dia. Suaminya pulang meninggalkan dia, istrinya pulang meninggalkan dia, anaknya pulang meninggalkan dia, saudara-saudaranya, tetangga kanan kirinya pulang meninggalkan dia. Dia berada sendirian di alam kubur. Dan saat itu datanglah 2 malaikat penjaga kubur, Munkar dan Nakir, mendatangi mereka dan bertanya. Tetapi si tampan ini selalu menemaninya dan berkata kepada si malaikat penjaga kubur tadi, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Dan si tampan ini berkata kepada si mayat, aku adalah sahabatmu Al-Quran yang ketika di dunia kau baca dengan suara perlahan. Masya Allah, dahsyatnya membaca Al-Quran.
Yang kedua, saya tak minum dulu ya. Dimakan Bu jajannya Bu. Ngonek kurang jaluk abaun nih. Istrinya abaun ada. Rawuh. Pundi? Oh, yang pembawa acara. Nanti kalau kurang jajannya ditambah Ibu ya. Yang kedua, golongan yang kedua yang dirindukan surganya Allah adalah wakafatil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Orang yang bisa mengekang lisan, tidak suka ghibah, fitnah, adu domba, mencaci maki, sangka buruk, menjelek-jelekan orang, membuka aib saudaranya sendiri. Janganlah kita suka mengolok-ngolok orang lain, karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-ngolok. Dibuka surah ke-49. Surah ke-49 itu surah apa Bu? Tuh, Al-Kahfi itu 18, 49 Al-Hujurat. Sudah ketemu? Ayatnya 11. Iya. Dibaca artinya aja Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama yang lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, asing setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan itu mengolok-ngolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang Jelas Bu? Iku. Jagalah lisan kita. Lanjut ayat yang ke-12 Pak. Artinya saja. Wahai orang yang beriman, jauhilah hanya dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di sana antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Jelas nggih? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu ada yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudara sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajak mikrat sama malaikat Jibril, ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Ketika ditunjukkan surga, Nabi melihat begitu banyak penghuni surga kaum wanita. Alhamdulillah.
ditunjukkan surga. Penghuni surga juga banyak orang wanita. Tetapi begitu ditunjukkan ke neraka, Rasul juga melihat justru penghuni neraka lebih banyak lagi wanita. Salah satu penghuni neraka itu ada seorang wanita yang rambutnya panjang terurai dengan kuku tangannya terbuat dari tembaga api neraka. Kemudian perempuan itu cakar-cakar sendiri wajahnya dengan seluruh tubuhnya, dengan tangannya sendiri sampai berdarah-darah dan kesakitan, dan itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian perempuan itu memakan daging bangkai manusia saudaranya sendiri. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah gerangan perempuan itu? Sungguh sangat bodoh dan menjijikkan sekali." Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasul, itu adalah gambaran umatmu yang di dunia. Dia suka menghibah, membuka aib saudaranya sendiri, yang suka menfitnah, caci maki, adu domba, menjelek-jelekan orang lain, yang tidak bisa menjaga lisan, dan perempuan itu tidak patuh pada perintah suaminya." Maka izinkanlah hamba yang miskin ilmu ini, yang fakir ilmu ini, untuk menasihati diri saya pribadi dan saudara-saudara yang hadir di majelis ini. Jagalah lisan kita, janganlah kita suka menghibah, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, sangka buruk istri, sangka buruk pada suami. Ini ada cerita nyata Pak Bu, mau saya ceritain. Ada seorang suami istri itu sudah berkeluarga hampir 10 tahun. Dia belum mempunyai keturunan. Ketika di perkawinan yang ke-11, ketika suaminya berangkat ke kantor, istrinya itu diam-diam keluar rumah periksa ke dokter kandungan. Setelah diperiksa oleh dokter kandungan menyatakan ibu sudah telat 3 bulan. Saweneng Pak ibu. Alhamdulillah, telepon kepada suaminya, "Assalamualaikum, ya sampean ojo cerita sopo-sopo ae. Ini ada kabar gembira, aku sudah telat 3 bulan. Ojo cerita sopo ae. Ini hanya kita berdua yang tahu. Dikhawatirkan nanti tidak jadi lagi." Setelah periksa dari dokter kandungan, ibu ini pulang ke rumah. Tidak lama kemudian ada tamu mengetuk pintu. Tek 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 tek. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Dari mana?" "PLN." "Ada apa? Ibu telat 3 bulan." Ibu tadi, "Loh, kok tahu orang PLN saya telat 3 bulan? Padahal saya hanya cerita kepada suami saya. Paling suami saya ini yang cerita." Prasangka buruk dengan suaminya. Suaminya datang kerja payah-payah, "Assalamualaikum." "Apa assalamualaikum?" "Assalamualaikum." "Cerita apa sama orang PLN?" "Loh, cerita apa? Saya nggak cerita apa-apa. Orang PLN tadi kesini tahu kalau saya telat 3 bulan. Coba kamu ke PLN." Ke PLN suaminya. Datang ke petugas PLN. "Pak, Bapak tadi ke rumah saya." "Iya." "Kenapa?" "Bapak telat 3 bulan." "Loh, kok tahu?" "Ada catatannya." "Hapus itu catatannya." "Loh, harus bayar dulu Bapak. Kalau saya nggak bayar, punya Bapak saya putus." "Loh, kalau diputus istri saya pakai apa?" Paham Bu?
Ternyata apa? Rekening listrik 3 bulan belum dibayar. Istrinya sangka buruk dengan suaminya. Misalkan ibu ketemu orang diceritai, Bu aku mau ketemu bapak sampean, Bu suami sampean di dalan Bu ngoceng uang Bu klambine abang. Begitu suaminya pulang, dasar apa Bu? Sampai mau gocek wong klambi abang iki. Loh, iya Bu, kenapa? Apa sampean gocek? Loh, lah nek kata gocek gak oleh duit Bu, wong aku nge-Grab. Ya Allah. Sangka buruk. Janganlah kita suka menghibah. Coba dibuka surah 25. Terakhir ya. Wis ngantuk kabeh ini. Terakhir surah 25. Ini surah ini sama dengan nama masjid jenengan ini. Surah 25 ayatnya 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu sebagian debu yang berterbangan. Nah ini Pak, kalau ada orang ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Al-Quran, ahli sodakoh, ahli haji, ahli umroh, kok masih belum bisa menjaga lisan, suka ghibah, adu domba, menjelek-jelekan orang, menfitnah, maka Allah katakan seluruh amal ibadah yang mereka kerjakan akan sia-sia dan amal ibadahnya akan dijadikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Hei si fulan, ini pahala sholatmu. Hei si fulan, ini pahala baca Al-Quranmu, ini pahala majelis ilmumu, ini pahala sedekahmu, pahala umrohmu, pahala hajimu. Tapi kau tidak bisa menjaga lisan, Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura. Lalu seluruh amal ibadahmu akan dijadikan debu yang berterbangan alias sia-sia. Kesimpulannya, enggak ada untungnya orang yang suka ghibah, menjelek-jelekan orang. Satu, seluruh pahala dari amal ibadah akan habis diberikan kepada orang yang dighibahi. Tak baleni, seluruh pahala dari amal ibadah yang mereka kerjakan akan habis diberikan kepada orang yang dighibahi, yang dijelek-jelekan. Nyuwun sewu, abaun nek jenengan nduk kampung kene kok ana wong ngerawasani sampean, bersyukur sampean. Sampean kandhani nek iso bendino. Sampean rasane aku terus bendino, lebih afdol hari Jumat. Karena apa? Apa Uun tenang-tenang saja, seluruh amal ibadahnya akan ditransfer langsung. Makanya sampean Bu, nek enek wong ngrasani sampean nek kamu sampean, tenang ae sampean. Gak usah bingung. Nek iso sampean WA, sing terus yo Ning, sing terus. Yang nomor 2 kata Nabi, seluruh dosa-dosa kita, orang yang dihibai, yang dihina, yang dicaci maki, dibebankan kepadanya. Dan yang ketiga ini lebih sadis lagi kata Nabi, orang yang suka menghibah, mereka akan dilempar ke dalam api neraka dengan diseret wajahnya. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina yusaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika sarum makana wa atula sabila. Orang-orang tadi dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
Semoga kita dijauhkan dari sifat ghibah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin 3 wa muta'imil zi'an, dan yang poin keempat wasoimina fi syahri Ramadan, sampai ngundang aku meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.